Mantan Crazy Rich Medan, Indra Kents hadir dalam sidang vonis kasus investasi bodong Binomo, di mana putusan hakim memvonis Indra Kents 10 tahun penjara dan denda 5 miliar atas kasus tersebut. Putusan hakim itu membuat sejumlah korban yang hadir di persidangan sangat kecewa. Diketahui sidang tersebut diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tangerang hari Senin 14 November 2022. Dikutip dari tribunnews.com, setelah sidang vonis terhadap Indra selesai, para korban investasi bodong Binomo meluapkan kekecewaan mereka atas putusan hakim. Beberapa korban tersebut menangis hingga bersujud sambil berdoa. Ketua Paguyuban Korban Indra Kents, Maru Nazara, bersujud menepuk tanah 2 kali sambil mengucapkan keluhan kekecewaannya. Tidak hanya itu, ada korban lainnya yang turut meluapkan amarah. Satu di antaranya Muhammad Rizky Rusli, ia berteriak dan mengatakan putusan hakim berpihak pada korban. Ada pula beberapa korban yang mengatakan hakim tidak punya hati nurani. Maru Nazara juga kembali berteriak, ia memanjatkan doa kepada Tuhan mengadu terkait putusan majelis hakim yang menurut dia tidak adil. Didapati peristiwa sujud dan menangis para korban tersebut sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah selesai persidangan. Diketahui Crazy Rich Medan tersebut terlibat dalam kasus investasi bodong Binomo, di mana ia telah dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan wajib mengembalikan semua kerugian korbannya. Namun, dalam putusan hakim terdakwa divonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Ada sejumlah alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam persidangan tersebut. Anggota JPU Kejari Tangerang, Prima Yoga, menjelaskan Indra Kents memenuhi unsur tindak pidana di mana ia foya-foya menggunakan uang korban investasi bodong tersebut sebanyak 83 miliar. Sementara, hal yang meringankan Indra dinilai bersikap sopan. Allah, Tuhanlah, pada hari ini Allah, kami korban. Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Kami yang ditipu oleh Indra tidak punya hati nurani. Siapa? Semuanya disita. Putusan hakim tidak berpihak ke korban. Hai langit, hai bumi, dengarkanlah. Kami harus kemana untuk mengadu? Kami tidak punya tempat di negeri ini. Kami seperti mengejar seorang korban uang yang siap menghajar kami. Tuhan tolong kami. Dengarkanlah, hai langit, hai bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi video tentang vonis terhadap Indra Kents ya, terdakwa investasi bodong ya, sesosok figur yang sangat kontroversial ya, yang pernah menantang Tuhan. Katanya Tuhan tidak mampu memiskinkan dia. Tetapi tidak lama setelah ucapannya itu ya, setelah kesombongannya itu, akhirnya dia terjerat sebuah kasus investasi bodong dengan korban kalau tidak salah itu sekitar 144 orang dan kerugian atau aset yang terkait dengan perkara yang sedang dihadapinya itu sekitar 83 miliar. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui ya, aktivitas trading Binomo ya kalau nggak salah ya, afiliatornya Indra Kents ini beberapa waktu yang lalu ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan berbagai pasal ya, pasalnya itu berlapis. Ada soal pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, itu tentang berita bohong yang menyesatkan dan kemudian menimbulkan kerugian konsumen. Ada juga pasal tentang tindak pidana pencucian uang ya, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian juga penipuan dan penggelapan,
Jadi pasalnya itu berlapis ya saat ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian setelah dilakukan persidangan itu jaksa penuntut umum menuntut Indra Kents ini dengan tuntutan 15 tahun penjara dan denda 10 miliar subsidiar 10 bulan pidana kurungan. Dan akhirnya kemarin pada Senin tanggal 14 November 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan vonis yaitu 10 tahun pidana penjara, denda 5 miliar, subsidiar 10 bulan. Dan yang menjadikan kontroversi di publik itu adalah adanya salah satu diktum dalam putusan itu terkait dengan aset aktivitas dari Indra Kents ini, keseluruhannya aset tersebut dirampas oleh negara. Teman-teman sekalian, putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ya menimbulkan kekecewaan dari para korban ya. Tidak hanya terkait dengan lebih ringan dari tuntutan JPU, tetapi fokus dari para korban itu adalah kenapa aset tersebut disita oleh negara, dirampas oleh negara. Karena harapan dari para korban ya, ketika para korban ini menuntut keadilan, melaporkan Indra Kents, itu tentu harapannya kerugian yang mereka alami itu bisa dikembalikan. Teman-teman sekalian, mungkin aku tidak mengetahui secara persis ya pertimbangan utuh dari majelis hakim kenapa sampai pada kesimpulan bahwa aset tersebut dirampas oleh negara. Tetapi sekilas kalau kita lihat dalam berbagai pemberitaan itu, aktivitas trading yang dilakukan oleh Indra Kents ini ya itu dianggap sebagai bentuk perjudian. Jadi ini tindak pidana pencucian uang yang pintu masuknya itu adalah aktivitas judi. Sehingga tidak mengherankan kalau pada ujungnya itu aset-aset yang terkait dengan perjudian ini dirampas oleh negara. Karena memang dalam beberapa tindak pidana tertentu ya, kalau ada barang bukti setelah proses persidangan itu selesai, itu ada beberapa barang bukti dalam kasus tindak pidana tertentu itu yang kemudian dirampas oleh negara atau dimusnahkan ya. Ada dua hal itu, kadang bisa dimusnahkan, kadang dirampas oleh negara. Itu terkait dengan beberapa kasus ya. Misalkan yang terkait dengan Indra Kents ini kasus judi sehingga asetnya dirampas oleh negara. Kemudian ada juga kalau dalam hal illegal logging ya, itu barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana illegal logging, misalkan ada kendaraan, itu juga dirampas oleh negara. Kemudian narkoba juga demikian, ada yang dirampas, ada yang BB-nya itu dimusnahkan. Kemudian juga korupsi seperti itu. Jadi kalau kita melihat pertimbangan majelis hakim itu, kenapa sampai pada kesimpulan bahwa aset ini dirampas oleh negara? Karena aktivitas yang dilakukan oleh Indra Kents ini adalah bentuk perjudian, penyakit yang meresahkan masyarakat. Sehingga secara tidak langsung ya majelis hakim menilai ya para korban ini ya orang yang sedang berjudi begitu. Tetapi kan aneh juga, kalau mereka dianggap sebagai orang yang berjudi, kenapa mereka tidak ditindak juga gitu. Tetapi intinya ya, yang dijadikan dasar untuk merampas aset dari Indra Kents ini adalah karena aktivitasnya ini, trading ini adalah terkait atau dianggap sebagai bentuk perjudian. Itu kesimpulan dari majelis hakim. Teman-teman sekalian, jadi sekali lagi ya, kenapa dirampas oleh negara? Karena ini dianggap tindak pidana perjudian, ada kaitannya dengan perjudian.
Berbeda kalau investasi itu betul-betul investasi murni, kemudian ada unsur penipuan dan penggelapan, itu ada kemungkinan aset itu tidak dirampas oleh negara, bisa jadi dikembalikan kepada para korban setelah melalui verifikasi, atau para korban itu bisa menempuh upaya gugatan perdata, pengembalian kerugian, dan putusan dari pidana itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat buktinya. Itu kalau tidak ada tindak pidana atau investasi itu tidak dianggap sebagai bentuk perjudian. Tetapi teman-teman sekalian, sebagai orang Islam ya, mari berpikir ya, sebenarnya dalam konsep hukum Islam itu trading itu hukumnya seperti apa begitu ya. Trading ini kalau kita artikan secara singkat kan aktivitas semacam jual beli saham begitu ya. Karenanya dalam hukum Islam ya, para ulama ya, bahkan Majelis Ulama Indonesia itu pernah membuat satu fatwa bahwa sebenarnya trading ini ya, jual beli saham ini hukumnya itu mubah, boleh, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur manipulasi, tidak ada unsur spekulasi. Kalau ada unsur manipulasi dan unsur spekulasi itu bisa menjadi haram. Ya, terkait dengan fenomena ini ya, yang bisa merasakan atau bisa menilai itu ya para pelakunya sendiri. Apakah trading yang dia ikuti itu ada unsur manipulasinya atau tidak? Apakah yang jual saham itu benar-benar perusahaan yang ada atau fiktif? Kemudian selanjutnya, apakah motivasi dia trading menjual atau membeli saham itu dalam batinnya unsurnya spekulasi? Biasanya kalau spekulasi itu kan dilakukan dalam waktu singkat, masuk keluar, beli jual begitu dalam waktu singkat. Normalnya kan orang investasi itu kan dalam jangka waktu yang tidak singkat atau panjang begitu. Jadi sekali lagi semuanya itu sebenarnya bisa merasakan itu ya para pelaku sendiri, motivasinya apa? Apakah dia sedang gambling, sedang berspekulasi yang mengarah pada unsur-unsur judi? Itu yang bisa merasakan ya para pelaku sendiri ya, aktivitasnya seperti apa. Dan semuanya itu kasusnya spesifik, kasuistik spesifik. Tidak semua jenis trading itu punya kesamaan, tetapi polanya seperti itu. Tetapi teman-teman, dalam hukum Islam itu ada kaidah ya, kaidah yang diambil dalam sebuah hadis. Jika ada sesuatu itu meragukan, itu kata Nabi ya, intinya itu dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, bergegaslah pada hal yang tidak meragukan. Jadi kalau ada dalam satu kondisi atau ada satu hukum begitu, antara boleh dan tidak itu ya yang bisa menilai diri kita sendiri. Kalau sekira ragu, mending tinggalkan keraguan itu, beralih pada sebuah hal yang kita yakini begitu. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.